dalam Tuhan Yesus dengan iman dan percaya yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media baik di YouTube, Instagram, Facebook dan di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom yang di live streaming dimanapun saudara berada. Saya selalu berkata Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini tema kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca Efesus 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. 1, 2 ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3 sama-sama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu dan daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan sama-sama bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, sama-sama. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Sama-sama 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di slide berikutnya, di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan seseorang hanya harus banyak berbuat baik. Nah, saudara, ini dasar kekristenan. Siapapun saudara harus tahu ini. Kalau agama Kristen, ini ya, beda agama Kristen dengan agama lain. Saudara harus tahu, ini saudara harus tahu. Beda agama Kristen dengan agama lain. Agama Kristen, dia percaya kalau terima Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi kita diselamatkan dulu, baru berbuat baik. Nah, agama lain berbuat baik dulu supaya diselamatkan. Paham ya? Berbeda jauh ya. Jadi agama Kristen itu kita terima salib Yesus. Kita terima darah Yesus. Kita percaya dalam hati Yesus Tuhan. Mengaku dengan mulut. Kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan dulu baru berbuat baik. Jadi orang Kristen tanda dia diselamatkan, dia hidup berbuat baik. Berarti orang yang sudah percaya Yesus tanda-tandanya perbuatan baik. Nah, orang agama lain berusaha berbuat baik supaya diselamatkan. Nah, coba sama-sama ya. Sama-sama katakan, saya diselamatkan Tuhan Yesus. 1, 2 ya.
untuk perbuatan baik. Jadi duluan mana? Diselamatkan atau perbuatan baik? Pintar ya, nilai A. Semua nilai 100. Jadi kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Nah, slide berikutnya. Kita sudah mati, kematian bukan saja nanti, tetapi menjadi hal yang sudah terjadi dalam diri orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi kalau saya belum percaya kepada Kristus, mati rohani saya. Mati. Artinya sudah ada kematian bagi orang yang belum percaya Yesus. Walaupun belum mati dia sudah mengalami kematian sebelum mati. Kematian apa? Kematian rohani. Jadi kalau Yesus belum kuterima, maka saya mengalami kematian rohani. Artinya apa? Saya sudah mengalami kematian sebelum mati tubuhku. Kan banyak orang sekarang gak percaya Yesus, betul? Mereka sudah mengalami kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Tuhan Yesus datang dalam hidup kita, hidup rohani. Rohani kita hidup. Berikutnya, dalam kondisi itu cara hidup kita mengikuti jalan dunia ini. Jalan yang membawa kita pada keadaan yang semakin gelap. Kita ada dalam kondisi terikat kuasa kegelapan. Sebelum Kristus melepaskan, kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Kita juga hidup dalam hawa nafsu daging. Keinginan kita selalu menentang keinginan roh. Saudara, maka orang yang belum terima Tuhan Yesus, dia diikat oleh dosa. Kalau saya sudah terima Yesus, dosa itu udah lepas. Ini yang benar ya, ini yang benar. Kalau ada orang melayani atau ada orang khotbah, ada orang ikut Tuhan Yesus, masih hidup dalam daging, hawa nafsu, itu yang salah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Yang benarnya adalah orang yang tidak terima Tuhan Yesus, tadi saya katakan sudah mengalami kematian rohani. Katakan kematian rohani. Siapa itu? Mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Kematian rohani akibatnya apa? Mereka terikat dosa. Sehingga mereka dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh daging, dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika Tuhan Yesus masuk di hatiku, maka kematian rohani menjadi kehidupan rohani. Ayo bilang sebelahnya fokus. Ya. Tadi sebelum percaya Tuhan Yesus saya kematian rohani. Kematian rohani artinya apa? Roh saya itu mati, gak hidup. Dan saya diikat oleh dosa. Saya diperbudak oleh dosa. Saya diperbudak oleh daging. Saya diperbudak oleh hawa nafsu. Maka contoh lihat orang-orang yang melakukan perzinahan kemana-mana. Mereka gak tertuduh. Mereka gak merasa bersalah. Mereka lakukan dosa ini, dosa perzinahan, dosa kemabukan, perjudian, alkohol, narkoba, free sex. Semua mereka lakukan tanpa ada tuduhan. Kenapa tidak ada tuduhan? Karena mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Orang yang kematian rohani diperbudak oleh dosa dia, terikat. Nah, oleh kasih karunia saudara dan saya sudah terima Yesus. Amin. Apakah saudara dan saya sudah terima Yesus? Maka saudara dan saya ketika terima Yesus ada kehidupan rohani. Kehidupan rohani ini membuka semua belenggu dosa itu. Yang bisa mengalahkan dosa hanya Tuhan Yesus. Ingat dalam kitab Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23. Semua orang yang lahir telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi upah kasih karunia adalah hidup yang kekal. Maka ketika saudara dan saya terima Tuhan Yesus, bukan hanya ikatan dosa yang dilepaskan, tapi ada hidup kekal. Apakah saudara percaya ketika saudara terima Yesus saat ini, kalau saudara dipanggil detik ini ke sorga, lagi tidur pun dengar khotbah ini, dipanggil Tuhan Yesus ke sorga. Saudara percaya ke saudara pasti ke sorga? Berapa banyak yang percaya pasti ke sorga? Bilang sebelah sampai jumpa di sorga. Bilang sebelah sepertinya kau duluan.
Nggak ada yang tahu di antara kita siapa duluan ya. Tapi kalau kalian pun mau duluan nggak apa-apa, aku persilakan, aku nggak keberatan. Ya, kalau kalian rasa aku kepingin kali Pak, ya sudah, nggak apa-apa, duluan lah. Tapi kudoakan masih ada kerjaan kalian, amin. Masih ada ya, anak-anak kalian masih kecil, ya, cicilan belum lunas. Dengan mertua belum damai, ya, jangan cepat-cepat ya. Gereja ini masih membutuhkan saudara, ya, untuk melayani Tuhan. Saya doakan saudara umur panjang. Nah saudara, sebaliknya orang yang tidak terima Tuhan Yesus, tadi saya katakan pertama orang yang tidak terima Tuhan Yesus kematian apa? Rohani. Kedua apa? Diperbudak oleh apa? Dosa, terikat oleh dosa. Dan yang ketiga adalah dia tidak memperoleh hidup kekal. Sebaik-baiknya orang tanpa Tuhan Yesus tidak ke surga. Anak saya masih kecil si Jamie, dia banyak teman-temannya non-Kristen di gerejanya, di sekolahnya. Dia masih SD, dia bertanya, Papa, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka baik-baik. Apakah mereka ke surga? Saya bilang, tidak anakku, mereka ke neraka. Oh, kejam kali Tuhan. Bukan kejam kali Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan itu penuh kasih. Justru kedatangannya ke dunia ini menebus orang-orang berdosa. Dia mati di kayu salib menyelamatkan orang berdosa. Barang siapa yang percaya kepada salib, dia diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia binasa. Jadi di setiap atas kepala orang yang tidak percaya Yesus sudah ada kebinasaan kekal. Itu kebenaran firman Allah. Anak saya itu tidak hanya dia yang bertanya begitu. Banyak orang termasuk saya. Dulunya begitu. Tapi setelah saya pelajari Alkitab. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Saudara, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya hanya dengan percaya. Itulah bagian orang yang diselamatkan. Percaya saja dia diselamatkan. Tapi banyak orang tidak mau percaya. Bahkan ada orang-orang yang menyalibkan dia. Ada orang-orang yang merendahkan dia. Saya berdoa, keluarga saudara, seperti kisah para rasul 16 ayat 31. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Katakan, seisi rumahku diselamatkan. Itulah doa saya. Reuni yang terbaik di sorga. Bukan reuni SMA. Reuni SMA itu banyak cinta yang tidak kesampaian. Dan cinta LDR. Reuni yang terbaik adalah menerima hidup yang kekal di sorga. Di situ ada orang-orang yang kita cintai. Itulah doa saya bagi keluargaku yang belum percaya Tuhan Yesus. Sebagian keluargaku belum percaya Tuhan Yesus. Yang masih katakanlah dekat sekali, saudara mungkin. Sebut saudara. Karena masih ada hubungan. Adik mama, keluarga besar. Ini PR saya. Karena untuk diselamatkan tidak bisa berbuat baik. Saya tahu ada keluarga saya sangat berbuat baik. Dia lebih baik memberi dari saya. Bisa saya katakan dia seperti dewa dan malaikat kalau memberi. Tapi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dia. Amal ibadah tidak bisa menyelamatkan dia. Perbuatan baik saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Amal ibadah saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Saudara pergi ke Yerusalem pun, dibaptis di sungai Yordan pun, kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara tidak selamat. Tidak ada ukuran kalau kita ke Yerusalem, ke Bethlehem. Kalau kita sudah pergi ke sana, enggak, no. Kalau saudara sudah STH, MTH, pendeta diselamatkan, no. Gelar-gelar tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya kasih karunia Tuhan. Berikutnya, dalam Yesaya 64 ayat 6, menyebut bahwa kesalehan manusia itu di hadapan Tuhan
tak ubahnya seperti kain kotor. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan amal, kebaikan atau usaha apapun. Melainkan karena anugerah Allah. Setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian untuk mengerjakan perbuatan baik. Apa saja contoh perbuatan baik yang perlu kita lakukan setelah kita diselamatkan? 1. Rindu mengenal Tuhan melalui saat teduh dan belajar firman-Nya. Sebelum saya terangkan ini, sama dengan ibarat, pernahkah saudara menonton orang tenggelam dalam lumpur yang hidup? Pernah nonton ya? Masuk dia, ketika dalam lumpur itu dia tenggelam, masuk ke dalam lumpur yang hidup. Sini Bang Hendrik, tenggelam dulu kau di sini. Anggap ini lumpur hidup ya Bang Hendrik. Lumpur hidup. Pernah nonton lumpur hidup? Nah, ketika itu kau jalan, tiba-tiba nggak tahu masuk lumpur hidup. Masuk dah. Kalau lumpur hidup nggak bisa jalan terus, itu terus. Itu, iya, ke dalam. Lumpur hidup jalan terus jumpai saya. Oke. Anggaplah sudah masuk lumpur. Ya, kalau sudah masuk lumpur Bang, lumpur hidup, kau nggak bebas lagi jalan. Kau sudah tinggal ditarik ke bawah. Lama-lama makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Nah perhatikan, dia lama-lama dianggap ini lumpur dosa, itu maksudnya. Lumpur dosa ya, awal-awalnya buat dosa sikit-sikit, lama-lama jual diri, lama-lama pelacur, lama-lama narkoba, lama-lama dosa semua tanpa dia merasa bersalah. Ini gambarannya. Dia ada lumpur hidup, gambaran lumpur dosa. Ada pernah saudara jumpai orang yang hidup dalam lumpur dosa? Dosa apa aja dilakukannya, dosa apa aja. Mau LGBT, mau homo, mau ini, wah dia semua lakukanlah pokoknya. Hidupnya dalam lumpur dosa. Ketika dia dalam lumpur dosa dia hanya butuh help me, bilang. Tolong dia bilang help. Apa yang saya lakukan? Maka dia butuh seseorang untuk menolong dia. Maka saya biasanya akan lemparkan sesuatu bambu atau tali, betul? Gak kuat pun ini, tenang. Terima ya, gak kau tangkap, hancur. Adegan ini merugikan ini. Maka saya lemparkan tali, supaya bisa kau tangkap. Maka saya tolong dia. Selamat. Kau peluklah aku udah selamat. Nah, saudara, ketika seseorang sudah jatuh dalam lumpur dosa, dia nggak sadar lagi. Dia sudah tidak tertuduh lagi bahwa dia dosa A, dosa B, dosa C. Segala dosa dilakukan. Maka dia butuh kasih karunia, dia butuh orang, dia butuh jalan. Itulah yang dibuat Yesus, jalan keselamatan. Dia melemparkan kasih itu, dia memberikan kasih itu supaya kita diselamatkan. Sesudah diselamatkan, Tuhan punya tujuan yang jelas. Yang pertama, dia rindu setiap kita mengenal Tuhan. Melalui saat teduh dan belajar firman-Nya. Efesus 1 dikatakan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 dan 18 Efesus 1. Sama-sama kita baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Terus, dengan benar. Dan supaya ia menjadi kemata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, penting ada roh hikmat dan wahyu ayat 17 untuk mengenal dia. Penting saudara mengenal dia, mengenal Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya selamat, tidak cukup saudara hanya datang ke gereja.
Saudara penting membangun pengenalanmu dengan akan Tuhan. Lewat apa? Saat teduh. Maka saya ajak sama saudara, biasakanlah dirimu bangun pagi baca Alkitab. Bilang sebelahnya, biasakan bangun pagi baca Alkitab. Bilang sebelahnya, salam dia, biasakan bangun pagi baca Alkitab. Salam dulu sebelahnya. Supaya jangan dipikirkan utangnya terus. Biasakan bangun pagi baca Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Filipi 3 ayat 10, apa kata Rasul Paulus setelah dia, dulu kan nama Paulus ini namanya dulu Saulus. Saulus ini kan pembunuh orang Kristen. Yang membunuh Stefanus adalah juga Paulus. Jadi bayangkan seorang pembunuh orang Kristen, orang yang menyiksa orang Kristen zaman itu adalah Paulus, namanya dulu Saulus. Dipanggil Tuhan, dan dia bertobat, dan pertobatannya radikal. Dia meninggalkan dosa, dan dia hidup memberitakan Injil. Dan banyak orang diselamatkan, dan dia mati dipenggal di Roma. Dia gak tanggung-tanggung. Dalam pertobatannya dia sadar betul, dia berkata, seluruh harta dunia yang kumiliki sampah dibanding kemuliaan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan berkata, uang itu sampah. Harta itu sampah. Dunia ini sampah. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah bangga dengan hartamu. Jangan pernah bangga dengan jabatanmu. Jangan pernah bangga dengan kecantikanmu. Jangan pernah bangga dengan harta kekayaanmu. Di hadapan Tuhan, sampah. Kita nggak bisa bawa itu ke sorga. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, banggalah namamu tertulis di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Jangan pernah bangga dengan harta. Jangan pernah bangga dengan apapun yang sudah kau miliki saat ini. Karena kalau kau bangga dengan akan itu, engkau ketika mati, kau ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya bangga dengan nama kita di sorga, kapanpun dipanggil Tuhan, kita berkata, aku siap. Karena nama kita sudah ada tertulis di kitab kehidupan sorga yang kekal. Karena banyak orang bangga dengan emas, harta, uang, jabatan, pencapaian. Jangan pernah bangga dengan itu. Karena semua itu akan lenyap. Semua itu akan habis. Nggak usah kedatangan Tuhan. Gempa 10 skala Richter, Medan rata. 10 skala Richter, kupastikan menurut teori yang kubaca, Medan rata. Kita semua masuk ke dalam. Itu yang dialami di Palu kan. Beberapa waktu lalu di Palu, perumahan besar seperti Cemara Asri. Ribuan orang sekali masuk, zep, ditelan oleh tanah itu. Terlalu mudah Tuhan mengambil nyawa kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anak tunggalnya supaya kita diselamatkan. Sehingga punyalah kerinduan di hatimu mengenal Dia. Punyalah waktu baca Alkitab. Aku bersyukur saudara saat ini dengar khotbah. Dan saudaraku lihat tidak ada yang tidur. Paling pun yang termenung dan agak melos. Sedikit aja itu. Beberapa orang yang agak melos. Tahu melos? Layu. Melihat aku layu. Sepertinya dia saja yang menderita di dunia ini. Padahal yang sebelahmu itu lebih menderita itu. Tapi gak layu dia. Kau lihat sebelahmu itu. Dia semangat, dia ketawanya dirimu. Tapi di balik ketawamu banyak kali kesusahanmu. Tapi yang kau bisa tertawa, itu orang hebat. Orang hebat itu walaupun banyak penderitaan, masih bisa tertawa. Tapi orang yang gak bisa tertawa itu sudah tanda-tanda kematian dekat pada dia. Saya sedih lihat hidupmu gak pernah tertawa. Teman sebelah udah ketawa, kau tetap begini. Ya, Tuhanlah yang menolong kau, aku apalah dayaku. Hanya Tuhan sumber kekuatanmu. Amin. Kalau dengar khotbah aja pun kau melos, berkatmu pun melos. Melos itu bahasa Ibrani, maksudnya bahasa Marga Sibarani. Artinya layu. Bilang sebelahnya, don't melos. Saudara ibu-ibu kalau tadi pagi belanja kan gak suka beli daun ubi yang melos. Betul? Daun kangkung yang melos, layu begini. Pasti kita gak kepingin beli. Tomat yang melos, keriput.
Pasti kita bilang singkirkan, singkirkan. Angkat, pindahkan ke sana. Cari yang segar. Saya berdoa, walaupun susah hidupmu, tetaplah wajahmu segar. Karena ada Tuhan Yesus di hatimu. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bilang sebelah, sering-sering gembira. Walaupun uangmu kurang. Karena bahagia kita bukan karena uang. Kalau bahagiamu karena uang, kasihan deh hidupmu. Bahagiamu karena Tuhan Yesus. Uang itu come and go. Tuhan Yesus stay forever inside. Amin. Tuhan Yesus stay in our heart. Dia akan tetap ada di hati kita. Sehingga kita bahagia terus. Kalau uang come and go, cobalah aku tanya. Siapa di antara saudara yang pernah datang uang tiba-tiba 1 juta dan tiba-tiba hilang juga? Kemana uangku ya? Siapa yang pernah kayak aku? Banyak uangnya, terus tiba-tiba, kok habis, kok habis? Istriku juga pernah gitu sama aku. Pak, kok habis uang kita ya? Kok kau aja nanya, apalagi aku? Anakku Sehani juga begitu, Jamie juga begitu, aku pun pernah begitu. Kan waktu Desember banyak berkat khotbah-khotbah juga. Ada berkat yang dikasih Tuhan. Aku bilang, kemana uangnya ya? Kok gak nampak? Siapa yang pernah kayak saya? Kok habis uangku? Yang pernah coba? Kok habis uangku? Yang pernah bertanya, kok habis uangku? Ingat, uang itu tidak abadi. Uang itu come and go. Datang dan pergi. Datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi gak bisa kita buat bahagia di uang ini. Ya mana lah ini sumber bahagia. Sebentar penuh, sebentar kosong. Sebentar penuh, sebentar kosong. Kasihanlah hidupmu kalau gara-gara ini. Saya gak mau. Kalau kulihat kosong ini Tuhan, aku tetap sukacita. Karena sukacitaku tidak dari dompet ini. Sukacitaku dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, saya berdoa saudara, bersyukurlah. Punyalah semangat mengenal Tuhan Yesus. Dalam kitab Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat 32b. Ada kata tetapi. Mulai kata tetapi sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat ini menggarisbawahi umat yang mengenal di situ bahasa aslinya epiginosko. Epiginosko dalam bahasa asli artinya adalah mengenal Tuhan lewat persekutuan pribadi. Mengenal Tuhan lewat pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lewat hubungan intim dengan Tuhan. Itu epiginosko. Hubungan intim dengan Tuhan. Sering sekali bahasa hubungan intim dipakai suami istri. Itu gambaran epiginosko. Gambaran. Artinya kita mengalami hubungan yang melekat, itu maksudnya. Mengalami hubungan yang dekat. Mana mungkin saya bisa mengenal si Henrik ini kalau saya tidak punya waktu ngomong sama dia, betul? Bagaimana aku mengenal dia? Bagaimana aku tahu mikes? Bagaimana aku tahu makanan kesenangan, minuman kesenangan? Masih ingat kan waktu SMP, aku begitunya, makes, nasi goreng, mikes, bandrek. Yang ketawa ini sama kayak aku. Kita sejenis kita. Zaman dulu itu jadul. Kalau engkau masih ada makes mikes, pasti itu orang dulu. Orang-orang sekarang gak ada istilah makes mikes. Bagaimana aku mengenal dia kalau aku tidak punya waktu dengan dia, betul? Bagaimana aku mengenal dia kalau aku tidak pernah bersama dengan dia? Bagaimana aku mengenal dia kalau aku tidak pernah ngomong dengan dia? Apa masalah dia? Bagaimana kehidupan dia? Aku mengenal dia kalau aku kasih waktu. Kalau aku ngomong, kalau aku bersama, kalau aku jalan pergi. Lebih mengenal dia lebih cepat. Pergi ke Gunung Sinabung sebulan camping di sana. Pagi bagaimana kelakuan dia? Apakah tidur dia ngences? Ngorok? Apakah dia bangun telat atau on time? Aku akan tahu kebiasaan dia karena aku punya waktu. Bagaimana engkau mengenal Tuhan saat teduh pun tidak? Sorry. Maka tadi dikatakan mengenal Tuhan maka engkau kuat dan bertindak. Katakan kalau saya mengenal Tuhan saya kuat dan bertindak. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya punya waktu saat teduh dong. Amin. Punya waktu baca Alkitab dong.
Saya berdoa setiap saudara punya waktu berjumpa dengan Tuhan. Baca Alkitab. Saudara, kalau mungkin saudara kurang suka visual, baca auditori. Dengar YouTube Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Dengar sambil kau nyuci piring. I'm serius. Mungkin engkau lagi nyuci piring, lagi engkau gosok, lagi kau siap-siapkan apa. Biar aku situ berceloteh-celoteh. Nah, sekali-sekali kau lihat aku, betul gak saudara? Oh masih, pasti diberkati. Daripada kau putar jam 5 pagi lagu dangdut. Lebih baik mati daripada hidup. Kalau begini beratnya, kau cepat mati. Gantikan channel dangdut dengan channel Suheri Gultom. I'm serious. Dengan tim di sini para artis-artis Menara Doa Pagi, kami beberapa orang. Maksud saya adalah iman tumbuh lewat pembacaan Alkitab. Ketika dari Medan ke Brastagi, Medan ke Parapat, ada 4 jam, 3 jam. Mungkin ada macet. Udahlah, daripada lagu-lagu dunia, gak salah sih bagi saya lagu dunia sepanjang itu yang baik, membangun, positif is okay. Tapi ganti-gantian dengar lagu-lagu rohani, khotbah. Apalagi kalian bertengkar suami istri. Lihat Suheri Gultom bagaimana mengatasi, mendampingi suami yang sulit. Maksudnya adalah istrinya stres dibuat suaminya. Itulah suami sulit. Ada istri yang stres dibuat suami. Ada suami yang stres dibuat istri. Ada menantu yang stres dibuat mertua. Ada juga mertua yang stres dibuat menantu. Dan dua-duanya mereka stres. Dengarkan YouTube itu. Memenangkan keluarga tanpa perkataan. Enggak baru 1 jam, udah sampai Parapat. Pasti tidak menyesal. Artinya apa? Punya waktu mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Maka kalau saudara tidak kuat, karena engkau tidak punya waktu baca Alkitab. Ciri orang yang baca Alkitab, ciri orang yang berdoa, ada masalah enggak panik. Itu cirinya. Ciri orang yang berdoa, ciri orang yang banyak baca Alkitab, stresnya rendah. Kalau saudara siki-siki mengatakan aku stres, aku jamin kau tidak dekat dengan Tuhan. Betul, I'm serious. Ini bisa di-upload di TikTok ini Bang Denis. Orang yang suka berkata aku stres, aku depresi, aku lagi lemah. Kupastikan dia gak dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak ada kata stres, tidak ada kata depresi, tidak ada kata lemah. Bukan berarti tidak punya masalah. Masalah kan ada, sampai mati kita akan ada masalah. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, kan itu ayatnya. Mengenal Allah maka engkau akan kuat dan bertindak. Walaupun berat masalahmu, engkau tetap akan bertindak. Engkau akan tetap move on, moving forward. Engkau maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Berat langkahmu tetap maju, itu anak Tuhan. Orang dunia tidak, berat langkahnya dia mundur, dia stagnasi. Justru masalah itu walaupun berat engkau maju, moving forward, engkau maju dan engkau semakin kencang engkau meraih apa yang Tuhan sediakan di depan. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, anak Tuhan tidak ada kata mundur. Beratkah pernikahan? Betul, berat. Tapi pernikahannya tidak mundur. Pernikahannya tidak bubar. Pernikahan yang dibangun di atas batu karang yang teguh, Tuhan Yesus, tidak mungkin cerai. Tidak mungkin, never and never. Karena batu karang itu kuat. 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu Tuhan Yesus. Pesanku sama saudara, bangun pondasimu Tuhan Yesus. Batu karang. Kan kita pernah nyanyi, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Itu Tuhan Yesus. Punya waktu baca Alkitab. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 sama-sama depan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terus, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa pernikahannya binasa? Karena pasangan itu tidak mengenal Allah.
Ketika pernikahanku mau kandas, apa yang kulakukan? Ku pergiat diriku mengenal Allah. Karena aku tahu karam, udah mulai karam. Saudara lihat pernah kapal yang masuk air, udah mulai karam. Begitu pernikahanku, pernah mau karam. Di tengah-tengah pelayanan. Udah mulai masuk kandas, udah mulai masuk air, beban berat, udah mulai oleng. Apa yang saya lakukan? Pengenalan akan Allah. Aku datang kepada Tuhan, aku kuat. Aku datang kepada Tuhan, aku kuat. Maka saya katakan, saudara, kalau pasangan suami istri 3 menit aja berdoa setiap pagi, mereka sangat kuat. Dan di survei tidak ada yang berselingkuh. Dengan 3 menit suami istri berdoa, tidak terjadi perselingkuhan. Kalau jauh bagaimana? Video call. Ini kadang-kadang suami malas video call dengan istri orang lain sering. Dengan anak gadis orang lain sering. Jauh-jauhan tapi kalian bisa video call. Berdoa. Bangun pengenalan akan Allah. Supaya jangan binasa hidupmu. Supaya jangan binasa usahamu. Jangan binasa hidupmu. Penting pengenalan akan Allah. Bangun. Yang kedua, apa yang perlu engkau bangun? Memberi diri melayani Tuhan. Melalui talenta, panggilan masing-masing. Saudara, dalam Efesus 2 ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Bahasa aslinya, karena kita milik Allah. Ini kan bahasa buatan Allah. Contoh, saya buat lukisan. Apakah itu milikku? Belum tentu. Aku bisa aja membuat, belum milikku. Jadi bahasa aslinya ini bukan buatan Allah saja, tapi milik Allah. Allah yang buat, tapi dia pemiliknya. Kan ada orang buat keranjang sampah, belum tentu miliknya, bisa milik orang. Karena dia pekerja di perusahaan itu. Saudara adalah milik Allah, katakan saya milik Allah. Sama-sama katakan saya buatan Allah. Saudara harus bangga hidupmu buatan Allah, amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi kalau engkau milik Allah, engkau diselamatkan, tanda-tandamu perbuatan baik. Bahkan aku berdoa yang merokok di sini, stop rokok. Mana tahu engkau berkata, Pak Pendeta di mana ayatnya? No smoking di Alkitab. Gampang, di pom bensin aja ada. Pom bensin aja melarang, betul nggak? Dokter paru-paru melarang. Artinya nggak baik untuk kesehatan kita. Tidak baik untuk dirimu. Nggak semua di Alkitab ini. Di mana ayatnya? Jangan melanggar lampu merah. Ada ayatnya? Jangan melanggar lampu merah. Mana semua kayak gitu. Kita harus tafsirkan. Segala yang buruk jangan kau kerjakan. Saya berdoa bagi engkau yang masih merokok. Berhentilah merokok. Sebelum rokok mematikan engkau. Bagi saudara yang masih melakukan perbuatan jahat, yang masih berselingkuh. Masih berzina. Masih nonton pornografi. Nonton blue film. Saya berdoa, berhentilah. Itu tandanya. Bukan engkau diselamatkan karena perbuatan baik. Karena engkau diselamatkan maka engkau berbuat baik. Dan tunjukkan perbuatan baik tanda kau diselamatkan. Jangan kau berkata, oh aku ini pelayan, aku ini pendeta, aku ini diselamatkan. Tapi tanda-tandanya enggak ada. Orang lihat justru sakit hati, tersinggung, kepahitan, dendam, marah, geram, pertikaian, amarah, kebencian, perzinahan, hawa nafsu, kedagingan. Orang bilang, kok gak cocok dengan tanda-tanda Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Gak cocok, gak ada sama ini. Masih mencuri, masih bohong, malas. Pantas miskin karena malas. Tuhan Yesus tidak memberi kemiskinan. Kalau saudara miskin, kemungkinan besar malas. Miskin itu artinya di Indonesia nggak bisa beli beras. Saudara coba pahami yang saya bilang ini. Nggak bisa beli beras. Beli beras aja nggak bisa. Kutanya sama saudara. Kalau dia kerja dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore. Kutanya di Medan ini kerja. Bisa nggak dia sebulan beli beras? Beli beras bisa nggak? Bisakah sekolahkan anaknya di SD negeri? Gratis loh. Bisa nggak dia nyekolahkan anaknya 200.000 sebulan di SD swasta? Tapi kerja ya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kan kita kan sama-sama hidup di Medan.
Tapi kalau dia berpangku tangan, termenung, membandingkan nasib dengan orang lain. Enaklah kau, bapakmu kaya. Hei, Alkitab bilang Tesalonika, orang malas tidak makan. Amsal katakan, tangan rajin jadikan kaya, tangan malas jadikan miskin. Jadi pilihlah. Saya karena ada yang menge-WA saya, tolonglah Pak, kirim duit, beli beras gak sanggup. Pakai gadget. Saya oke, sekali saya kirim, 2 kali saya kirim, 3 kali. Teman-teman SMA. Saya berpikir dari pagi sampai malam apa kerjamu? Kalau jadi tukang cuci piring di kedai pangsit, kira-kira dikasih nggak dia duit? Cici, bisa nggak cuci piring aja? Bantu-bantu Cici lah. Nggak ada. Ya udahlah Ci, nggak usah digaji. Diterima nggak? Nggak usah digaji. Nggak usah digaji Ci. Kalah cicinya. Sini kau Ci. Ini perhatikan baik. Nah ini Cici. Dia toke. Saya bilang, saya nggak makan loh Ci, anak-anakku nggak makan, nggak ada kerja. Ini kan sering terjadi kan? Ci, bisa nggak aku kerja-kerja cuci piring, nyapu-nyapu? Bisa nggak? Aku tanya sama dia, berapapun gajinya. Terus jawab, kasih dulu itu sama dia. Terus jawab dia, tidak ada gaji. Kami nggak butuh orang, jawab. Cimel. Nah ini kan email dan namanya. Cimel, aku nggak makan, anakku nggak makan. Bisa nggak aku cuci piring di kedai pangsit Cici ini? Bisa nggak Ci? Tolonglah, anakku nggak makan. Nah, apa jawabanmu? Bisa. Bisa. Nah, berapa gajinya Ci? 9.000. 9.000 satu hari. 9.000. Di hatiku tidak digaji pun udah mau. Paling tidak pangsit udah aku bawa pulang. Kan itu kan, coba kan. Mana lebih baik aku berpangku tangan begini di rumah. Dia lihat orang kerja. Mana lebih baik berpangku tangan atau kerja? Kerja dong. 9.000 loh. Aku gak tahu lah. UMR mana dipakai dia aku gak tahu. Kejam. Tapi gak ada masalah bagiku. Karena di hatiku tidak kau gaji pun mau. 9.000 ya Ci? Jawab iya. 1 piring Pak. Hah? 1 piring. 1 piring. 1 piring 9.000. 1 piring 9.000. Parah. Wah, langsung naiknya tinggi 1 piring 9.000. Berarti kalau 100 piring tumpur dia. Tepuk tangan Mbak Imel ya. Wah, baik hati langsung berubah dia. Tadi 9.000 satu hari, sekarang 9.000 1 piring. 100 piring 900.000. Dia pas hitung penghasilan, kok bangkrut aku. Karena dia bukan tukang pangsit, jadi nggak tahu dia berapa harga pangsit berapa. Maksud saya, daripada kau bertemenung-termenung, aku berdoa ya, semua di antara kalian jangan ada yang tidak kerja. Lakukan yang saya bilang ini. Pergi ke BP Karika ini. Nyuci aja aku Pak Tarigan. Cuci piring. Kami nggak terima. Kami nggak udah cukup, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Tokenya bilang, ini orang akan di-upgrade. Aku bilang nggak usah bayar. Tarikannya bilang nggak bisa nggak bayar. Tapi karena dia menunjukkan kualitas rajin. Dari jam 6 udah datang dia, nyapu-nyapu, lap-lap. Si tarikan ngintip-ngintip dari jendela. Sementara yang kerja si Boy, yang pekerja-pekerja lain, si Lince, si Boy, si Ramces, si Monang, duduk-duduk aja begini. Main WA, dia datang, lap-lap, rajin-rajin lap. Natural. Dia bilang, udah kau sama saya. Sebenarnya aku gak butuh pegawai, tapi kau beda. Itu anak Tuhan. Gak ada anak Tuhan yang gak bisa beli beras di kota Medan ini. Kalau dia kerja. Kalau malas, pasti gak bisa beli beras.
Bahkan Tuhan katakan berkecukupan, berkelimpahan, supaya kau jadi berkat bagi orang lain. Aku berdoa setiap saudara memberi diri melayani Tuhan. Gereja ini butuh pelayanan. Ketika engkau melayani Tuhan, saya percaya engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dalam Matius 20, coba next berikutnya. Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ke-28, itu kurang ayatnya. Matius 20 ayat 28, coba dibuka bang. Matius 20 ayat 28. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang punya spirit melayani. Anak Tuhan Yesus juga ikut Tuhan Yesus, yaitu melayani. Saudara, gereja ini sangat membuka pintu siapapun saudara bisa melayani Tuhan. Bisa lewat vokal, musik, penerima tamu, pendoa, saudara di training. Tanpa saudara sadari, talentamu sudah dipakai Tuhan. Talentamu bertumbuh, talentamu semakin berkembang karena engkau menyerahkan dirimu untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku hidup